Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 IPS akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, anggota kelompok 7 terdiri dari 5 orang, yaitu Ula Waliyah Kulthum, Amalia Rizky Wandani, Isfi Aulia Septiani, Sabia Nur Aprilia, dan Siti Adawiyah. Adapun materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini sebanyak 3 judul. Yang pertama, hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, penegakan hukum di Indonesia. Nah, yuk langsung simak videonya. Perkenalkan, saya Sabia Nur Aprilia dengan NIM 2009018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tercantum juga adanya hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Adanya hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Sedangkan hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang bersifat mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, tetapi harus dijamin keberadaannya oleh negara. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada pengakuan terhadap HAM memiliki 2 landasan, yaitu yang pertama, landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia, yaitu bahwa kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua, ada landasan yang kedua dan yang lebih dalam, yakni Tuhan menciptakan manusia. Bahwa semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, di hadapan Tuhan manusia adalah sama, kecuali nanti pada amalnya. Dengan demikian, kesadaran manusia akan hak asasi manusia itu ada karena pengakuan atas harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Selama manusia belum mengakui adanya persamaan harkat dan martabat manusia, maka hak asasi manusia belum bisa ditegakkan. Bila hak asasi manusia belum bisa ditegakkan, maka akan terus terjadi pelanggaran dan penindasan akan hak asasi manusia. Secara definitif, hak asasi manusia secara definitif, hak artinya kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu di luar dirinya. Menurut Surya Kusuma pada tahun 1986. Kebalikan dari hak adalah kewajiban, yang berarti tugas yang harus dijalankan manusia untuk mengakui kekuasaan itu. Setiap orang memiliki hak dasar memeluk agama, yang berarti kebebasan dan kewenangan dia untuk menganut suatu agama, sedang orang lain memiliki kewajiban untuk mengakui kewenangan orang lain tersebut. Yang kedua yaitu ada macam-macam hak asasi manusia. Sebelum ke macam-macam, berikut ada ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi.
hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, ada hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Yang ketiga, ada hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi, bahkan melanggar hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu macam-macam hak asasi manusia yang senantiasa berubah menurut ukuran zaman dan perumusannya. Yang pertama, ada hak asasi manusia menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal of Human Rights pada tahun 1948, meliputi hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, ada hak menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk memperoleh pekerjaan, dan yang terakhir ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang kedua ada hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Selanjutnya, ada hak asasi meliputi berbagai bidang. Yang pertama, ada hak asasi pribadi. Misal, hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara, misalnya memilih dan dipilih, hak berserikat, hak berkumpul. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi, misalnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, dan hak mendapat hidup layak. Yang keempat ada hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan ada juga hak berekspresi. Yang kelima yaitu ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keenam ada hak untuk mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Yang terakhir yaitu ada sejarah perkembangan hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia bermula dari Barat yang dikenal dengan right of man untuk menggantikan natural right, karena istilah right of man itu tidak mencangkup right of woman, maka dari itu digantilah istilah dengan human right yang lebih luas dan universal. Istilah natural right ini berasal dari konsep John Locke mengenai hak-hak alamiah manusia. John Locke juga menggambarkan bahwa kehidupan manusia yang asli sebelum bernegara memiliki hak-hak dasar perorangan yang alami. Hak alami itu meliputi hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Setelah bernegara, hak-hak dasar itu tidak lenyap, tetapi justru harus dijamin dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan sejarah perkembangannya, ada generasi hak manusia, yaitu yang pertama, generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat, yaitu Eropa. Contohnya, hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Yang kedua yaitu ada generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya
yang diperjuangkan oleh negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya hak data, hak pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerjaan, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. Misalnya, hak dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Perkembangan berikutnya yaitu munculnya generasi keempat, hak asasi manusia. Hak asasi manusia generasi keempat ini mengkritik peranan negara sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pembangunan ekonomi, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi keadilan rakyat. Program pembangunan yang dijalankan tidak memenuhi kebutuhan rakyat banyak, tetapi untuk sekelompok atau elit pengusaha saja. Pemikiran hak asasi manusia generasi keempat dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 yang melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut dengan Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government. Kemudian pada tahun 1997 muncul deklarasi lain. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Wandani dengan NIM 2008273. Di sini, saya akan memaparkan mengenai pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1945. Pengakuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Berdasarkan hal ini, bangsa Indonesia mengakui adanya hak untuk merdeka atau bebas. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengandung sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini merupakan landasan ideal akan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan hal tersebut mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar dari pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat dan dalam garis besarnya saja. Sampai pada berakhirnya era Orde Baru tahun 1998, pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tertuang pada hak dan kewajiban warga negara. Rumusan baru tentang hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999. Yang keempat, ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Berdasarkan hal itu, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 antara lain hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi,
hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 20A Pasal 28A sampai J tercantum rumusan hak asasi manusia. Rumusan tersebut pada dasarnya sama dengan rumusan yang ada dalam ketetapan MPR. Perlu diketahui bahwa ketetapan MPR sekarang ini telah dicabut berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003. Hal ini disebabkan isi dalam ketetapan MPR tersebut sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembaga penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 yang kemudian dikukuhkan lagi melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ada Pengadilan HAM ad hoc, dibentuk atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, ada Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum dari Polri menjadi salah satu lembaga perlindungan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal tersebut menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut yang salah satunya yaitu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lembaga ini berdiri pada tanggal 9 Oktober 1998 dengan dasar hukum Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 dan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005. Yang keenam, ada KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dasar hukum dibentuknya lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang ketujuh, ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Seperti namanya, lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat dengan cara rekonsiliasi. Dasar hukum dalam pembentukan lembaga ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Yang delapan, ada YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lembaga non-pemerintah yang termasuk sebagai lembaga perlindungan HAM di Indonesia yaitu YLBHI. Lembaga ini didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970. Yang kesembilan, ada LBH atau Lembaga Bantuan Hukum Swasta. Ini juga merupakan lembaga non-pemerintahan yang berperan dalam perlindungan hak asasi manusia. Yang ke-10, BKBH atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Tujuan dan latar belakang berdirinya lembaga ini sebetulnya hampir sama dengan LBH swasta. Namun, yang membedakannya yaitu lembaga ini di bawah naungan dari pihak perguruan tinggi. Sifat layanan yang diberikan BKBH ini gratis dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia.
Yang pertama, pada Komite 3 Majelis Umum PBB, Indonesia terus memainkan peran konstruktif dan kontributifnya yang telah mendapat pengakuan, yaitu Indonesia terus menjadi bagian penting dalam berbagai prakarsa isu-isu hak asasi manusia tematik, antara lain mengenai isu kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan berkumpul, upaya menuju ratifikasi universal, Konvensi Aksi Anti Penyiksaan, perlindungan hak pekerja migran, penghapusan kekerasan seksual dalam konflik serta pemajuan berbagai hak ekonomi sosial dan budaya, dan dalam penyusunan standar dan norma baru di bidang HAM, misalnya mengenai bisnis dan HAM dan korupsi, serta HAM dan internet. Yang kedua, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM global, Sidang Majelis Umum PBB ke-60 melalui Resolusi 60251 tanggal 15 Maret 2006 telah membentuk Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara. Badan Subsidiar Majelis Umum PBB telah mengganti Komisi HAM yang dianggap penuh dengan politisasi standar dan ganda. Yang ketiga, selama ini Indonesia sudah 3 kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM, yaitu periode 2007 sampai 2010, 2011 sampai 2014, dan 2015 sampai 2017. Lalu yang selanjutnya, sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia telah menunjukkan peran dan memberikan kontribusi besar bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global. Indonesia bersama kelompok negara-negara sehaluan telah berupaya menegakkan kiprah yang selaras dengan resolusi MU PBB 60251. Khususnya, prinsip-prinsip DHAM sebagai forum antar pemerintah, keseimbangan hak sipol dan ekososbud, dialog dan kerjasama internasional, universalitas, objektivitas, non-selectivity, serta penghilangan standar ganda dan politisasi. Kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kancah forum multilateral tercermin dalam partisipasi aktif Indonesia sebagai negara anggota PBB di pembahasan agenda HAM Majelis Umum PBB, khususnya di Komite 3 dan di Dewan HAM. Hal ini tentunya disinergikan dengan peran aktif Indonesia di berbagai forum multilateral yang membahas isu HAM seperti ECOSOC, ESCAP, bahkan DKPBB, serta di forum lain seperti GNB, Kelompok 77 Cina, OKI, ASEAN, ASEM, dan lainnya. Nama saya Isfi Aulia Septiani dengan NIM 2008877. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, itu ada pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa atau epistemologi dan istilah atau terminologi. Secara epistemologi, demokrasi terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demos kratein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah atau menurut para ahli itu ada menurut Joseph A. Schamer. Demokrasi merupakan suatu perencanaan atau institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Lalu yang selanjutnya ada menurut Sidney Hook. Menurutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Lalu ada menurut Philip C. Kimeter dan Terry Limkart. Menurutnya, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
Lalu yang terakhir ada menurut Henry B. Mayo. Ia menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Adapun menurut Gafar pada tahun 2000 memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif atau demokrasi normatif dan empirik atau demokrasi empirik. Yang pertama itu demokrasi normatif, adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan yang kedua adalah demokrasi empirik, adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Nah, kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people, mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui atau legitimate government di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui atau unlegitimate government. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimitasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Lalu yang selanjutnya ada pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau social control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui wakil, yaitu DPR. Lalu yang terakhir ada pemerintahan untuk rakyat atau government of the people. For the people, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media, pers maupun secara langsung. Lalu yang selanjutnya itu ada perkembangan demokrasi di Indonesia. Rezim Orde Baru telah dikuasai oleh Soeharto sejak 32 tahun yang telah usai masa penjabatannya. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru diganti dengan yang sesungguhnya. Tetapi, mewujudkan cita-cita tersebut sangat sulit karena banyak konflik yang beredar dan yang terjadi. Hal tersebut tidak jauh dengan krisis moneter yang terjadi di negara Indonesia ini, di mana perekonomian ini saat ini itu justru memburuk daripada masa Orde Baru. Indonesia melalui 4 masa depan demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi yang masih dalam masa transisi. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, dan yang keempat adalah masih dalam masa percobaan. Dalam masa demokrasi liberal, Indonesia tidak ada perubahan melainkan malah para kabinet merasa jatuh bangun. Dalam masa demokrasi terpimpin, Indonesia dipegang secara penuh oleh Presiden Soekarno dan berdampak baik pada forum internasional. Tetapi pada masa tersebut, perekonomian Indonesia terjadi penurunan yang drastis. Lalu, sistem demokrasi di Indonesia itu dibagi menjadi 5 periode demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi di era Revolusi Nasional pada tahun 1945 sampai 1949. Pada awal zaman kemerdekaan, Indonesia mengandung sistem parlementer dengan kehadiran banyak partai. Ternyata kabinet jarang dapat bertahan lebih dari 1 tahun karena ulahnya partai-partai tersebut. Keadaan ini menimbulkan keinginan untuk memperkukuh badan eksekutif dan menyederhanakan sistem partai. Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistis pada tahun 1945 sampai 1949 yang ditandai dengan sistem multipartai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan mendominasi peranan pemerintah negara.
Hal ini terbukti bahwa partai-partai politik telah mampu menjatuhkan kabinet, yakni Kabinet Syahril 1, 2, dan 3. Kabinet Syarifuddin sebagai pengganti Kabinet Syahril 2. Kondisi demikian berlangsung sampai tahun 1947. Lalu yang kedua ada demokrasi di era liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam periode ini belum dapat diterapkan pola pelaksanaan demokrasi karena belum tumbuhnya lembaga-lembaga demokrasi dalam bidang pemerintahan dan masyarakat secara jelas. Kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. Seiring dengan itu, lembaga eksekutif berada pada posisi yang kalah kuat dibandingkan dengan partai-partai, sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak stabil gitu. Sesudah berdirinya RIS atau Republik Indonesia Serikat, walaupun eksistensi negara sudah mendapat pengakuan internasional, tetapi pelaksanaan demokrasinya baru dilakukan dalam tahap pelapisan kaum politisi yang jumlahnya masih sangat terbatas dan yang pengertian dan pengalaman tentang pelaksanaannya demokrasi ini juga masih sangat terbatas. Lalu yang ketiga ada demokrasi di era terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Sistem multipartai dalam kerangka penerapan demokrasi liberal menguasai perkembangan politik selama 10 tahun dan berakhir akibat timbulnya paham demokrasi terpimpin. Ketika pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi terpimpin. Pada era ini, konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter. Di dalamnya Soekarno menjadi aktor utama dalam agenda politik nasional, sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan sebagai rejim yang otoriter. Selain Soekarno, ada dua kekuatan politik yang masih dapat berperan adalah Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat di tangan Presiden, yakni Soekarno, Ketua DPR, MPR, BPK, dan MA. Diangkat sebagai pembantunya dengan jabatan sebagai menteri. Semua kepala staf, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian juga diangkat sebagai menteri dengan kekuasaan yang terpusat. Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup tanpa didampingi oleh wakil presiden. Lalu yang keempat ada demokrasi Pancasila, yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Landasan formil dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta yang pertama ketetapan MPRS dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah menjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap 5 tahun. Ketetapan MPRS nomor ini pada tahun 1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin, dan atas dasar itu Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 telah diganti dengan Undang-Undang baru, yaitu nomor 14 tahun 1970 yang menetapkan kembali azas-asas kebebasan badan-badan pengadilan. Lalu yang terakhir ada demokrasi mencari bentuk atau Pancasila Orde Reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu yang terakhir ada demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat.
yaitu perwakilan rakyat. Dalam hal itu berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena pimpinannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, yaitu pemilihan umum. Pada tahun 1956 diadakan pemilu untuk pertama kalinya di Indonesia. Demokrasi ini yaitu demokrasi Pancasila. Setelah usai demokrasi Pancasila ini dilanjutkan oleh masa pemerintahan Soeharto yang menyelaraskan demokrasi yang pertama dan dilanjutkan demokrasi yang kedua pada tahun 2004. Indonesia berpotensi menjadi contoh negara demokratis di kawasan Asia. Alasan Indonesia menjadi contoh negara demokratis karena Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjadi negara situasi kacau dan pemecahan. Seperti contoh pada pergantian 4 kali presiden selama periode 1998 sampai 2002, namun Indonesia dapat mengatasinya gitu. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia ini digunakan untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Hal ini bertujuan agar segala sesuatunya menjadi jelas dan terang. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sendiri pemerintahannya yang sesuai dengan negaranya. Begitupun Indonesia juga memiliki sistem pemerintahan yang dipercaya dapat mengatur segala urusan negara. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sejak tahun 1959 sampai sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik demokrasi. Yang pertama yaitu landasan sistem politik demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pada pembagian sistem politik, maka ada dua pembedaan yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non-demokrasi yang dikemukakan oleh Samuel Huntington pada tahun 2001. Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi. Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dari pasal ini jelas bahwa isi demokrasi Indonesia, baik itu demokrasi politik, ekonomi, dan sosial, dijabarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu mengenai sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia. Adapun sendi-sendi pokok daripada sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ide kedaulatan rakyat. Yang kedua, negara berdasarkan atas hukum. Yang ketiga, berbentuk republik. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kelima, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem perwakilan. Yang ketujuh, sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, mengenai mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik, sedang sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri dari dua kamar atau bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang keenam, pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten atau kota, dan kepala daerah. Yang ketujuh, sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir Orde Baru.
Dan yang kedelapan yaitu kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Tinggi dan Peradilan Negeri dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pembahasan selanjutnya itu mengenai masa depan demokrasi. Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsyafan. Dalam ucapan Muhammad Hatta pada tahun 1960 atas keyakinannya bahwa demokrasi pasti akan hidup dan punya masa depan. Dewasa ini demokrasi telah menjadi tolak ukur tak terbantah keabsahan politik semua bangsa di dunia. Setiap negara mengaku diri sebagai negara demokrasi dengan sedapat mungkin menunjukkan atribut-atribut demokrasi yang dipakai. Namun demikian, masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Bagi kebanyakan negara berkembang atau baru, tuntutan yang tergesa-gesa dan cepat untuk melaksanakan demokrasi ternyata banyak mengalami kegagalan. Praktik politik yang terjadi menyimpang dan jauh dari cita-cita demokrasi yang diharap. Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi negara-negara tersebut, baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem politik demokrasi. Negara-negara maju dan demokratis percaya bahwa transisi menuju demokrasi akan membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan bangsa-bangsa berkembang. Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat pijakan kuat atas keberhasilan Orde Baru, memajukan pendidikan dan kesehatan warga negara. Tingkat pendidikan yang tinggi dengan semakin banyaknya kelas menengah terdidik membawa harapan bagi demokrasi di Indonesia, setidaknya memberi basis bagi berkembangnya tradisi dan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Harapan lain adalah semakin kuatnya peranan media massa dalam proses pendidikan politik dan kontrol negara, tingkat urbanisasi dan mobilitas tinggi warga negara yang memungkinkan terjadinya pluralisasi dan heterogenisasi. Kondisi-kondisi seperti ini cukup berarti bagi berkembangnya nilai-nilai dan tradisi demokrasi, sebuah landasan hakiki bagi berjalannya lembaga-lembaga demokrasi di tingkat masyarakat maupun negara. Pelembagaan nilai demokrasi membutuhkan waktu lama dan kadang menjemukan, sehingga perlu pendidikan demokrasi secara kontinu. Selanjutnya, pembentukan lembaga politik demokratis dapat dilakukan sambil secara terus-menerus menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Institusi demokrasi yang selama masa Orde Baru lebih sekedar pelengkap dapat dilanjutkan dan diberdayakan berdasarkan fungsinya dan dalam sistem politik demokratis. Pembahasan selanjutnya mengenai penegakan hukum di Indonesia. Baik, nama saya Ula Waliyah Kulsum dengan NIM 2008247 akan memaparkan materi tentang negara hukum Indonesia. Landasan yuridis yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan ketiga yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan tercantumnya landasan ini ke dalam bagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Selanjutnya, landasan negara hukum Indonesia juga terdapat dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas.
Nah, istilah Rechtsstaat yang digunakan negara hukum Indonesia kemungkinan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk wilayah Eropa kontinental. Konsep Rechtsstaat yang berkembang di negara Eropa kontinental berlandaskan pada sistem civil law atau hukum yang ditulis bukan oleh hakim yang menitik beratkan pada administrasi. Sedangkan the rule of law atau supremasi hukum yang didasarkan pada sistem common law hukum umum menitik beratkan pada yudisial. Konsep Rechtsstaat mengutamakan prinsip Wetmatigheid atau pengawasan dalam hal praktik yang kemudian menjadi Rechtsmatigheid yang menitik beratkan pada pengawasan segi legalitasnya. Sedangkan the rule of law mengutamakan equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Nah, dengan adanya perbedaan konsep Rechtsstaat, Mahfud MD mengemukakan ciri-ciri Rechtsstaat. Yang pertama, adanya perlindungan hak-hak asasi manusia. Nah, ini telah diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjadi perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Nah, di Indonesia juga telah dibentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menjadi lembaga perlindungan. Lalu yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Nah, ini tercantum pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia berdasarkan pada hukum, tidak berdasarkan pada kekuasaan. Lalu yang keempat, adanya peradilan administrasi. Nah, sedangkan ciri-ciri the rule of law adalah yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan HAM. Lalu yang kedua, adanya kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Dan yang ketiga, adanya jaminan perlindungan HAM. Nah, selanjutnya ada fakta-fakta negara hukum Indonesia. Poin pertama, konsepsi negara hukum Indonesia adalah negara hukum material atau negara kesejahteraan, welfare states. Hal ini tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat mengenai tujuan bernegara. Negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara juga mempunyai dasar dan sekaligus tujuan, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, poin kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dan tertinggi dalam tatanan hukum legal order Indonesia. Legal order merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tersusun secara hierarkis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi yang kemudian dijabarkan ke dalam peraturan hukum yang lebih rendah sehingga bersifat piramidal. Nah, yang selanjutnya poin ketiga, sistem hukum hierarkis tergambar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, poin ketiga ini menyambung dengan poin kedua, yaitu legal order yang tersusun secara hierarkis bersifat piramidal. Nah, yang pertama atau yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu bagaimana kedudukan Pancasila dalam negara hukum Indonesia? Mahfud MD mengatakan bahwa Pancasila merupakan bagian dari stat fundamental norm atau norma yang hadir sebelum adanya konstitusi yang tidak dapat diubah.
Menurutnya, ada 4 kaidah penuntun hukum yang mengalir dari dasar negara Pancasila, yaitu yang pertama, hukum yang dibuat bertujuan untuk membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. Yang kedua, hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan demokrasi dan demokrasi. Yang ketiga, hukum Indonesia yang dibuat haruslah ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, hukum yang dibuat negara hukum Indonesia harus didasarkan pada toleransi beragama dan berkeadaban. Materi selanjutnya adalah arti dan tujuan penegakan hukum. Yang pertama kita bahas dulu arti penegakan hukum. Menurut Asidiki, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum yang dilaksanakan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya menurut Surjono Sukanto, inti dari arti penegakan hukum secara konsepsional adalah kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jadi, penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mengimplementasikan ide dasar hukum menjadi kenyataan atau berlaku di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penegakan hukum. Nah, di sini ada 3 tujuan hukum untuk penegakan hukum. Menurut Ahmad Ali dan Mahfud MD, ide-ide hukum itu meliputi dan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Yang pertama, kepastian hukum. Nah, memberikan keputusan yang jelas pada pelanggaran. Nah, itu hanya salah satu bentuk dari kepastian hukum. Kepastian hukum juga bisa mencegah orang dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu hak dan kewajibannya apa dan harus berbuat apa yang benar atau salah, yang dilarang atau tidak oleh hukum. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, hanya mengikuti apa adanya yang tertulis akan dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan. Selanjutnya nomor 2, keadilan hukum. Nah, keadilan dalam hukum ini merupakan tujuan yang paling penting. Namun, menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan hukum tidak bisa disamaartikan dengan penyamarataan. Keadilan di sini bukan berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tetapi perkaranya harus ditimbang terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Arti keadilan hukum menurut Satchipto Raharjo yaitu merumuskan konsep keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Nah, jadi di sini atau keadilan hukum itu harus ditinjau dulu apa yang telah dia langgar, kemudian dalam undang-undang itu diatur seperti apa sanksinya. Nah, itu merupakan keadilan. Lalu yang ketiga, kemanfaatan hukum memberi panduan. Nah, bahwa putusan yang diberikan aparat penegak hukum harus mampu memberikan kemanfaatan terutama bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukum hendaknya ditaati oleh masyarakat dan juga individu yang melanggar hukum. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum itu. Jangan sampai penegakan hukum, misal dalam bentuk putusan pengadilan, justru menimbulkan kerugian di masyarakat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, ada 3 unsur dalam sistem hukum. Yang pertama ada unsur substansi hukum atau substance of the law, merupakan materi hukum atau peraturan perundang-undangan seperti hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adat. Lalu yang kedua, struktur hukum.
merupakan kerangka yang menyangkut kelembagaan atau institusi pelaksana hukum seperti pengadilan, hakim, jaksa, polisi, seperti itu. Lalu unsur yang ketiga yaitu budaya hukum, menyangkut perilaku masyarakat terhadap hukum, mengenai sistem hukum bagaimana, kepercayaannya pada hukum, nilainya kepada hukum, pemikiran, serta harapannya kepada hukum. Budaya hukum berhubungan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Lalu, bagaimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Jika dalam teori hukum dari Friedman dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia, maka dapat dijadikan pijakan dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang terdiri dari 3 unsur tersebut. Advokat, jaksa, hakim, dan polisi adalah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari struktur hukum bersamaan dengan institusi atau lembaga penegak hukum seperti pengadilan. Namun demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum saja, tetapi juga sangat terpengaruhi oleh budaya hukum yang tumbuh di masyarakat. Sampai saat ini, perihal substansi hukum sudah banyak dibuat dan menjangkau segala aspek kehidupan dan terus mengalami perkembangan. Meskipun begitu, sebagaimana yang dikatakan Friedman di atas, belum dapat sepenuhnya terlaksana secara baik, khusus pada bagian struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh dalam struktur hukum yaitu polisi yang diharapkan dalam pemberantas narkoba, tetapi justru terlibat dalam jaringan narkoba itu sendiri. Demikian juga para hakim dan jaksa. Sampai saat ini banyak ditemukan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka dalam proses penegakan hukum, seperti menerima hadiah yang kemudian dapat mempengaruhinya dalam menjatuhkan hukuman. Nah, lalu yang selanjutnya dalam budaya hukum. Budaya hukum yang tumbuh di masyarakat juga menunjukkan kurangnya kesadaran hukum, seperti kesadaran dalam berlalu lintas. Saat ini banyak ya anak yang di bawah umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi malah mengendarai motor di jalanan dengan bebas. Padahal hal tersebut dilarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aparatur penegakan hukum. Untuk poin pembahasan yang pertama yaitu institusi penegak hukum di Indonesia. Berbicara mengenai institusi penegakan hukum di Indonesia adalah membicarakan lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Institusi penegakan hukum di Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama mengenai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua mengenai Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum adalah badan peradilan yang mengadili rakyat Indonesia pada umumnya atau rakyat sipil. Oleh karena mengadili rakyat sipil, maka disebut pula peradilan sipil. Yang kedua, peradilan agama. Yang dimaksud dengan peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Tugasnya dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat Islam. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
anggota kepolisian sekarang ini tidak tunduk pada peradilan militer tetapi pada peradilan umum. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah badan peradilan yang mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, disebut peradilan administrasi. Peradilan tata usaha negara menerima, mengadili, dan memutus perkara sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan agama, militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan umum adalah peradilan bagi golongan rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara pidana maupun perkara perdata. Semua lingkungan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi. Untuk institusi penegak hukum yang ketiga yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu aparat penegak hukum di Indonesia. Jika institusi berarti lembaga penegak hukum, maka aparat menunjuk pada orang yang bertugas menegakkan hukum. Penegak hukum adalah seseorang yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, atau pembelaan. Sejalan dengan lembaga penegak hukum yang telah disebutkan di atas, maka yang termasuk aparat penegak hukum adalah hakim, polisi, jaksa, penyidik KPK, advokat, dan penyidik atau petugas badan lain yang memang diserahi tugas melakukan penegakan hukum. Misal petugas di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hakim adalah personel dari pengadilan yang menjalankan fungsi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Polisi merupakan personel kepolisian yang salah satu fungsinya adalah melakukan penegakan hukum dan keberadaannya bertujuan salah satunya untuk mewujudkan tertib dan tegaknya hukum. Polisi adalah aparat penegak hukum. Jaksa adalah personil kejaksaan, baik sebagai pejabat struktural, fungsional maupun penuntut umum adalah penegak hukum yang berada di bawah Jaksa Agung. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan uraian di atas bahwa aparat penegak hukum pada dasarnya adalah personil dari lembaga atau institusi penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh perundangan untuk melakukan penegakan hukum. Aparat penegak hukum dan institusi atau lembaga hukum bersama-sama sebagai aparatur penegakan hukum di Indonesia. Aparatur penegak hukum merupakan struktur hukum. Sejalan dengan teori sistem hukum, maka aparatur penegak hukum akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh substansi hukum dan budaya hukum yang ada. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Hanya itu yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.